Selamat siang. Hari ini saya, Wayan Hilda Putri Rizkyawati, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang 10 penemuan puisi di media sosial. Nah, puisi-puisi ini adalah puisi-puisi sastra mutakhir atau sastra-sastra pembaharuan, sastra-sastra yang sering kita temukan di zaman saat ini. Nah, puisi yang pertama itu saya temukan di Instagram dengan judul Di Penjara Rindu yang ditulis oleh Kada Armani dan diunggah pada tanggal 7 Desember 2022. Pada puisi ini, secara karakteristik fisik memiliki 5 like menggunakan hashtag serta ditulis pada latar kertas berwarna coklat. Secara batin, puisi ini mengungkapkan sebuah kerinduan kepada seseorang yang telah melupakan. Nah, ini identik dengan judul yang dituliskannya itu Di Penjara Rindu. Selain itu, puisi ini juga mengawali tulisannya dengan pesan di masa lalu. Jadi kerinduan ya, teman-teman bisa kita lihat bahwasanya puisi ini memang menggambarkan sebuah kerinduan. Selanjutnya ada kata mu yang dicantumkan di sini, namun belum bisa saya pastikan apakah kata mu ini merujuk pada siapa. Apakah tuan yang ditulis di sana atau pada orang lain yang sudah melupakannya tetapi penulis merindukan dia. Yang kedua adalah puisi Tak Apa yang juga saya temukan di Instagram karya Hana Langit yang diunggah pada tanggal 3 Desember 2022. Nah, di puisi ini secara fisik itu berlatar biru muda, memiliki 46 like atau 46 orang yang menyukai, dan menggunakan lagu Noah yang terdalam. Jadi setelah saya membaca puisi ini menggambarkan tentang upaya untuk berdamai dengan keadaan. Dan dicantumkan juga dengan lagu Noah yang berarti perwujudan tentang penantian sampai akhir. Jadi penantian sampai akhir ini tidak menghilangkan bentuk cinta dan tidak merasakan lelahnya masa menanti. Nah, judul Tak Apa ini juga mengisyaratkan atau memberikan isyarat bahwa apapun keadaan yang terjadi, tidaklah sebuah masalah baginya, bagi penulis puisi ini. Selanjutnya, puisi yang ketiga, yakni puisi Penjara Doa. Karya Adnyaki yang saya temukan juga di Instagram, yang diunggah pada tanggal 18 Mei 2022. Like pada puisi ini cukup banyak, sebanyak 136 orang yang menyukai, dengan latar gelap, ada daun dan ranting. Dan terdapat satu komentar. Di dalam puisi ini menggambarkan keterbukaan diri pada mereka yang terluka. Jadi diharapkan adanya keterbukaan diri terhadap orang-orang yang terluka. Jadi puisi ini juga mengisyaratkan bahwasanya ada penyediaan diri untuk mereka orang-orang yang terluka menyampaikan apa yang menjadi lukanya. Puisi ini juga saya tangkap menggunakan nada simile dalam penulisannya. Dan komentar yang saya cantumkan, terdapat satu komentar itu hanya berupa apresiasi seorang pembaca kepada seorang penulisnya. Jika kita lihat, ada pesan teduh, ya. Kalau saya lihat ada pesan keteduhan, kedamaian dari gambar, lalu dari judul serta penulisan puisi. Selanjutnya ada puisi dengan judul Gratasi Sepi, karya Adnyaki juga yang diunggah pada tanggal 6 Agustus 2022. Saya temukan juga puisi ini di Instagram. Ada satu komentar, ada 150 orang yang menyukai puisi pada saat saya temui, menggunakan latar hitam polos dan menggunakan hashtag. Jadi ini puisi Dilatasi Sepi. Secara batin, puisi ini menggambarkan keramaian dalam kesepian itu adalah kasihnya. Jadi ada sepi,
tapi tampak ramai. Itulah yang digambarkan dalam puisi ini. Lalu komentar hanya bentuk apresiasi seorang pembaca juga. Selain itu juga tampak bentuk pengingat agar tidak ditinggalkan ketika badai yang datang sudah berlalu. Jadi ada seseorang dalam puisi ini yang memberikan pesan bahwasanya ketika ada badai, diharapkan ketika badai itu sudah selesai, orang yang dimaksudkan tidak pergi, meninggalkan. Nah, selanjutnya puisi ini juga menggunakan majas metafora pada kata badai yang bisa ditangkap artinya yaitu masalah. Puisi selanjutnya adalah Angkara. Penulisnya juga sama, yang diunggah pada tanggal 13 Mei 2022. Saya temukan juga di Instagram. Like-nya juga cukup banyak, sebanyak 143 like. Menggunakan hashtag latar gambar angkasa malam gitu ya, yang ada bulan penuh. Jadi ada gambar angkasa, awan juga, terus ada bulan yang penuh. Lalu terdapat 3 komentar. Komentar di sini ternyata hanya berisi tentang izin share dan sejenisnya. Namun dari segi judul yang bisa kita tangkap ketika diartikan adalah tentang perilaku buruk perempuan yang dirasakan kerugian oleh laki-laki. Jadi ada perilaku buruk yang diceritakan dalam puisi ini. Karena angkara ini memiliki arti kebengisan atau kekurang ajaran. Dalam puisi ini juga menggambarkan bentuk kepalsuan atau tidak adanya ketulusan yang terjadi mungkin ketika fase-fase seorang penulis dalam proses hidupnya, dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, puisi ini juga penuh dengan rasa kesal, kesan, marah, kecewa, sedih, dan lain-lain. Selanjutnya, puisi Terlanjur Sendiri yang karya Ketut Syahwardi Abbas yang diunggah pada tanggal 29 Oktober 2021. Namun pengunggahnya bukan beliau. Ini saya temui di FB, itu terdapat 24 suka dan 4 komentar, serta hanya ditulis dalam latar putih biasa saja. Komentar seperti biasa hanya memberikan bentuk-bentuk pujian, apresiasi kepada penulisnya. Saya temui di puisi ini menggambarkan atau menggunakan majas simile dan metafora. Puisi ini menggambarkan dan mengutarakan tentang isi hati berupa penyesalan sebab sendiri lebih dahulu. Jadi puisi ini ketika saya baca menggambarkan bentuk kesendirian yang masanya itu ternyata lebih dulu dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang penulis pikirkan. Jadi penulis merasa sudah lebih dahulu sendiri dibandingkan dengan masa-masa atau waktu-waktu yang ia prediksikan. Selanjutnya adalah puisi Rinai Akhir Tahun, karya Puisi Agung yang diunggah pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Nah, puisi ini saya temui di Instagram dan hanya memiliki 2 like dengan latar pun polos. Puisi ini menggambarkan tentang banyaknya kisah yang terjadi selama setahun. Jadi Rinai Akhir Tahun, jadi kayak bentuk konklusi, seperti bentuk konklusi yang menggambarkan tentang kisah-kisah yang terjadi selama setahun. Selanjutnya, puisi ini juga memberikan gambaran bahwasanya ada kerinduan yang datang padanya. Tampak hati yang mulai rapuh, tapi seolah-olah dikuatkan karena rasanya membelenggu. Tak tersampaikan. Jadi ada rasa yang ia pendam, terbelenggu, tidak tersampaikan. Itu yang saya dapat tangkap dari puisi ini. Akhirnya ia sempat mulai rapuh, tapi dikuatkan dengan rasa-rasa yang ada.
Jadi sesak dadanya karena menahan rindu. Rasanya terus datang namun tak mampu terselesaikan dengan cara diungkapkan. Jadi tidak ada proses untuk mengungkapkan dalam puisi ini tentang apa yang dirasakannya, tentang kerinduan yang dirasakannya. Seperti yang saya tulis, rasanya terus datang namun tak mampu terselesaikan. Jadi rasa itu terus datang tapi tidak mampu terselesaikan, tidak terungkapkan. Selanjutnya adalah puisi yang dapat saya temui juga di Facebook tentang penari perempuan. Judulnya Penari Perempuan karya Yohanes Manhitu. Ini adalah bentuk terjemahan yang diterjemahkan oleh Yohanes Manhitu. Jadi puisi ini dua bahasa yang cukup menarik bagi saya. Yang diunggah pada tanggal 8 Desember tahun 2022. Ada 3 suka dan 1 komentar. Secara fisik juga puisi ini memberikan satu ilustrasi tentang laki-laki dan perempuan yang sedang menari. Sosok perempuan yang menari tersebut menggunakan pakaian yang terbuka. Lalu puisi ini juga merupakan puisi terjemahan karena dia diterjemahkan, tapi diterjemahkan dengan tetap memberikan bahasa asli dari puisi tersebut. Ketika saya membacanya, puisi ini menggunakan majas metafora. Puisi ini juga menggambarkan tentang situasi di suatu malam dalam tempat yang dipenuhi musik. Mungkin seperti kafe atau tempat-tempat yang penuh dengan iringan-iringan musik. Lalu ada kepasrahan yang tampak pada penari perempuan. Lalu ada malam yang suram, namun dalam kesuraman itu ada reruntuhan hari yang meriah. Jadi ketika saya gambarkan puisi ini, tampak puisi ini mengisyaratkan tentang kepasrahan seorang wanita dalam sebuah suasana dan kondisi yang penuh dengan alunan musik. Lalu puisi ini juga menggambarkan tentang malam yang suram. Entah apa yang terjadi, tapi yang saya tangkap malam ini tampak malam yang suram, runtuh sudah hari-hari yang meriah-meriah yang pernah dilalui. Jadi ini gambaran dari puisi tersebut. Nah, selanjutnya adalah puisi yang tanpa judul. Itu saya temui di Instagram yang diunggah pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Puisi ini berlatar matahari terbenam dalam penulisannya, menggunakan lagu bahasa Inggris Saint Feeling Beautiful in White, memiliki 27 komentar dan 419 yang menyukai. Ketika saya membaca puisi ini, saya menangkap puisi ini menggunakan majas alegori. Puisi ini juga erat dengan waktu, jadi kaitan tentang waktu, bicara tentang senja, dan yang sejenisnya. Isi komentar hanya menyampaikan soal rasa seperti rindu, meleleh, dan lain-lain. Jadi ada bentuk perasaan yang mendalam ketika seseorang membaca juga puisi ini. Lagu yang digunakan menggambarkan kisah pertemuan antara dua insan dan menjalankan hubungan serius hingga ke jenjang pernikahan. Jadi ada kisah pertemuan seseorang sampai jenjang pada pernikahan. Tentu lagu ini cukup menggambarkan isi dari puisi tersebut. Selanjutnya adalah puisi yang terakhir, yaitu puisi tanpa judul juga yang saya dapatkan di Instagram, yang diunggah pada tanggal 7 Desember tahun 2022. Ada 20 like pada puisi ini menggunakan hashtag latar polos dengan gambar love dan orang di ujung garis. Jadi ada love, lalu di ujung dan ujung ada garisnya. Ketika saya membaca puisi ini, saya menangkap bahwasannya puisi ini menggambarkan hal yang hilang. Ada sesuatu hal yang hilang. Tidak ada lagi tempat bagi orang-orang yang dimaksudkan. Lalu ia merasa mencintai dengan sendiri.
Namun sebenarnya bentuk cinta itu harus ada timbal baliknya. Itu yang saya dapatkan dari puisi ini. Baik, itu saja pemaparan dari saya terkait tentang 10 penemuan puisi dalam media sosial, baik Facebook ataupun Instagram. Nah, inilah bentuk-bentuk puisi mutakhir atau puisi kekinian yang sering kita temukan di dalam media sosial. Terima kasih.